Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misni, peserta Laksar CPNS tahun 2023, Angkatan 3 Kelompok 4 dari Instansi Pemerintahan Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pengalaman dan materi agenda 1 yang saya pelajari baik pada masa sinkronus dan asinkronus. Setelah kurang lebih 1 bulan, saya melakukan kegiatan MOOC, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Kemudian, saya juga mengikuti kelas sinkronus yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 bersama Bapak Andi Wahyudin, SEMSI, di mana saya lebih memahami lagi materi-materi yang disampaikan dan dengan penguatan tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Materi pertama, agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sangat penting dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang kaya akan keberagaman, baik itu suku, bahasa, agama, adat istiadat, sehingga bisa menyebabkan persepsi dan cara pandang yang berbeda-beda di antara setiap warga negara, yang bisa menimbulkan sifat kedaerahan, baik itu stereotip maupun etnosentrisme, yang merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya wawasan kebangsaan ini dapat menyamakan persepsi atau cara pandang yang sama di antara warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memiliki sifat dan perilaku cinta tanah air, serta rela berkorban demi bangsa dan negara untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Ada 4 konsensus dasar yang harus diketahui dan dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, ada NKRI. Ada 4 atribut bangsa Indonesia. Yang pertama, ada bendera. Yang kedua, ada lambang negara. Yang ketiga, ada bahasa. Dan yang keempat, ada lagu kebangsaan. Bela negara adalah suatu sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keutuhan dan persatuan bangsa dari berbagai ancaman. Seperti kita tahu, ancaman yang terjadi sekarang bukan hanya ancaman militer saja, tetapi juga terjadi ancaman non-militer, yaitu berupa perubahan-perubahan lingkungan strategis. Untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan strategis itu harus ada keikutsertaan warga negara dalam bela negara, seperti yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 3, di mana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak terikut serta dalam bela negara. Keikutsertaan bela negara dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua mengikuti pelatihan militer, yang ketiga pengabdian sebagai Polri ataupun TNI baik itu secara sukarela maupun wajib, dan yang ketiga yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Sebagai ASN, keikutsertaan kita dalam bela negara dapat kita lakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu dengan menjalankan kewajiban kita atau tugas fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelayanan kebijakan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa, dan berpartisipasi aktif terhadap berbagai perubahan-perubahan lingkungan strategis, dan mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan-lingkungan strategis tersebut dengan menerapkan indikator-indikator dari nilai bela negara itu sendiri, yaitu yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada rela berkorban terhadap bangsa dan negara, yang keempat setia pada Pancasila dan sebagai ideologi bangsa, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Materi selanjutnya adalah analisis isu kontemporer. Isu kontemporer terjadi karena adanya perubahan-perubahan mutlak terjadi pada setiap fase kehidupan, sehingga perubahan itu harus dihadapi bukan untuk dihindari. Ada 4 perubahan level lingkungan strategis. Yang pertama ada perubahan pada lingkungan, pada individu, kelompok,
dan global. Perubahan-perubahan tersebut tentunya kita harus bisa beradaptasi dan mengatasi perubahan-perubahan lingkungan strategis tersebut, yaitu dengan menganalisa isu kontemporer. Analisa isu kontemporer adalah kemampuan kita untuk memaksimalisasikan kompetensi yang kita punya, yaitu kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu permasalahan. Di dalam konteks ini, tentu berupa perubahan-perubahan isu kritikal, yaitu isu-isu yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, dan tentu juga isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu permasalahan yang sedang hangat terjadi dan menjadi topik pembicaraan sehingga perlu penyelesaian dengan segera. Ada beberapa contoh isu kontemporer. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada narkoba, yang ketiga ada radikalisme atau terorisme, yang keempat ada proxy war, yang kelima ada money laundering, yang keenam ada kejahatan mass communication. Dalam menghadapi isu kontemporer tersebut, kita harus memiliki modal insani. Modal insani ini adalah modal yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk mengatasi isu-isu kontemporer tersebut. Yang pertama ada intelektual, ada emosional, ada sosial, ada ketabahan, dan kesehatan ataupun kekuatan fisik. Selain modal insani, kita juga harus mengetahui teknik-teknik analisis isu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun isu-isu kontemporer tersebut. Ada dua teknik yang dilakukan dalam menganalisis isu kontemporer. Yang pertama ada teknik tapisan isu, yaitu dengan menggunakan teknik USG. Yang kedua ada teknik APKL. Teknik analisis isu yang terdiri dari yang pertama ada diagram fishbone, yang kedua ada mind mapping, dan yang ketiga analisis SWOT. Dalam menghadapi perubahan-perubahan isu kontemporer, kita juga harus memiliki sifat kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan siap siaga yang dimiliki seseorang baik itu fisik ataupun mental dalam menghadapi berbagai ancaman dan perubahan-perubahan demi menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan bangsa. Berdasarkan rasa cinta tanah air, ada beberapa hal yang harus kita miliki dalam menjalankan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, ada kesehatan jasmani, yang kedua, ada kesehatan mental, yang ketiga, menjunjung tinggi kearifan lokal, yang keempat, memiliki etika termasuk etiket dan keprotokolan. Sekian pemaparan mengenai materi agenda 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.